Shalom, saudara pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Berjumpa dengan saya Pendeta Rosa Kulalein akan menemani saudara dalam siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini terpilih bagi kita di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, karena pada saat ini Kau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar bagian dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Kami hendak akan merenungi kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Roma 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Tuhan memimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar ketika kami membaca firman Tuhan ini kami mengerti, dan ketika kami mengerti kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, sebab kami siap untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungi bersama-sama pada saat ini, di dalam Roma 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17, dan bagian perenungan yang akan saya baca dalam ayatnya yang ke-15. Dengan perikop hidup oleh roh. Ayatnya yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikian jauh bagian kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan ini akan dituntun dengan sebuah tema yang terpilih bagi kita ialah pribadi yang dipimpin oleh Roh Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Roma 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 dan ayat perenungan bagi kita ada pada ayat yang ke-15. Di sana Paulus memberikan dua kebenaran untuk meneguhkan iman kita, agar kita sungguh-sungguh mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dalam ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17, Paulus ingatkan kita bahwa status kita adalah anak Allah. Kita memanggil Allah sebagai Bapa. Dan karena status baru inilah kita wajib hidup di dalam kebenaran Allah. Kita bukan lagi budak dosa, bahkan kita tidak hidup di bawah perhambaan. Kita telah hidup merdeka bagi Allah dan menjalankan kebenarannya, dan tidak ada hukum yang menentang kebenaran Allah. Di dalam ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13, Paulus menjelaskan ada semacam roh yang besar dari Allah yang demikian berkuasa, di mana roh itulah yang membangkitkan Yesus dari kematian, dan roh yang sama ini diam di dalam kita. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, artinya kita sebagai orang Kristen, kita sudah diperlengkapi Allah dengan kuasa roh yang tertinggi untuk menang atas natur manusia kita yang lama. Dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, ada hal yang perlu kita renungi dan kita ingat dalam kehidupan kita. Bagian perenungan ini, Rasul Paulus menegaskan kepada kita agar kita dapat menyadari status kita sebagai anak Allah. Ketika kita sadar bahwa kita adalah anak Allah, maka hidup kita, kepribadian kita akan dituntun oleh Roh Allah sendiri. Pribadi yang dituntun oleh Roh Allah, pribadi itu akan senantiasa bergaul dengan Allah. Ketika Yesus dalam pelayanannya, dia senantiasa memiliki pergaulan yang erat, intim, akrab dengan Bapanya. Di mana di waktu pagi, di waktu siang, bahkan semalam-malaman, Yesus meluangkan waktu untuk berdoa kepada Bapanya. Dan ini merupakan suatu teladan yang baik untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Dalam segala aktivitas kita, di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Baiklah kita membangun persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan. Di dalam setiap doa-doa kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, maka itulah cara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, bagian yang kedua, di mana kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah atau pribadi yang dipimpin oleh Allah adalah pribadi yang rendah hati.
Pribadi yang tidak sombong, tidak egois, tidak menganggap dirinya lebih tinggi dan lainnya rendah. Pribadi ini tidak akan pernah hidup di dalam pertengkaran. Tetapi ketika dia ada di dalam kerendahan hati yang sungguh kepada Tuhan, maka pribadi itulah yang akan ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Bagian yang ketiga, pribadi yang dituntun oleh Roh Allah adalah pribadi yang cinta akan damai. Dia akan suka berdamai dengan semua orang. Dia akan hidup jauh dari segala pertengkaran, perselisihan. Hidup damai dengan semua orang berarti damai dengan kakak adik, damai dengan tetangga, damai dengan semua orang. Berarti tidak suka hidup dalam pertengkaran. Anak-anak Tuhan, anak-anak Allah adalah anak-anak yang cinta akan kedamaian. Jadi ketika ada benci dan dendam di dalam hatinya, maka dia tidak akan tahan. Maka dia akan mematikan, membunuh perasaan kebencian itu dalam kehidupannya. Karena anak-anak Allah, anak-anak yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak yang cinta akan damai dan sejahtera. Bagian yang berikut, pribadi yang dipimpin oleh Roh Allah adalah pribadi yang penuh dengan kemurahan hati. Dia tidak tahan melihat orang susah. Pribadi yang senantiasa mau menolong orang lain. Tidak menyimpan apa yang ada padanya. Dia berikan apa yang ada padanya untuk kebaikan. Tidak pelit, tidak sombong dan lain sebagainya dengan apa yang ada padanya. Tetapi senantiasa memiliki kemurahan hati bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bagian pribadi yang dipimpin oleh Roh Allah menurut kebenaran firman Tuhan hari ini juga mengajak kita semua untuk bagaimana kita harus rajin beraktivitas di dalam Tuhan. Metode ini kita gunakan karena kita melihat teladan yang diberikan oleh Yesus ketika dalam pelayanannya sebagai utusan mengerjakan pekerjaan yang diberikan Allah Bapa kepadanya dari kampung yang satu ke kampung yang lain. Melewati laut, melewati danau, tiba kepada sebuah perkampungan. Dia menggunakan kakinya, berjalan kaki, beratus-ratus mil tanpa dengan pengeluhan. Tetapi dengan penuh kerajinan, dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tanpa sungutan, tanpa bantahan, tetapi dengan komitmen bahwa dia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapaknya untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah Bapak Ibu Saudara pemirsa, bagian ini mengantarkan kepada kita supaya bagaimana kita bekerja jangan dengan sungut-sungut. Kalau zaman sekarang semuanya sudah pada enak, sudah punya alat-alat yang memudahkan kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Kita tidak perlu berjalan kaki, kita tidak perlu melakukan hal yang susah-susah karena semuanya sudah dimudahkan. Jadi, di dalam segala tugas dan tanggung jawab kita, tanpa dengan bantahan, tanpa dengan sungutan, lakukanlah pekerjaan itu dengan sukacita, sebab dengan kerajinan yang ada pada kita, Tuhan akan memberkati kita. Bagian yang terakhir yang akan memotivasikan kita mengerti bagian dari kebenaran firman Tuhan ini adalah ada semacam kuasa roh yang besar, roh yang tertinggi. Roh itulah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh itulah yang sama kita miliki. Ketika roh itu ada dan bekerja dalam diri kita, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dan cemas akan apa yang akan menimpa kehidupan kita. Sebab roh itulah yang akan melindungi, menjaga, menyertai kita sepanjang kita melakukan hal yang baik demi Tuhan dan sesama kita. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, baiklah kita senantiasa taat pada pimpinan Roh Kudus, niscaya kita pasti menang. Dan baiklah kita senantiasa berjalan di dalam pimpinan Roh Allah yang kudus. Ketika kita berjalan dalam pimpinan Roh Allah yang kudus, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita sekalian.
Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena saat ini kami telah belajar bagian kebenaran firman Tuhan dan kami boleh menikmatinya di dalam kebenaran firman Tuhan, Roma 8 ayatnya yang ke-15. Tuhan Yesus pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus agar kami memahami bagian firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami agar kami senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan di dalam doa dan sembahyang kami. Kami pun juga memiliki kerendahan hati, kami rajin bekerja, kami cintakan kedamaian dan penuh dengan kemurahan hati. Bahkan di dalam segala kehidupan kami tidak perlu takut, cemas, bimbang, dan ragu, karena kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Berikanlah kami ketaatan, kesetiaan untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah yang kudus, agar pribadi kami tetap kuat, pribadi kami tetap dimuliakan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan dapat senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bentuklah kami seturut kasih dan kehendak-Mu Tuhan, dan biarlah hidup dan kehidupan kami senantiasa dipimpin oleh Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami secara pribadi, keluarga, persekutuan, dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Beri kami kuat, sehat selalu, dan tetap cinta akan Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan. Di mana saja kami ada dan berada, biarlah kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati para pendengar siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan yang menyaksikan siaran ini pada saat ini. Di mana saja mereka ada dan berada, Tuhan Allah, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, demikianlah perenungan kita pada saat ini. Biarlah apa yang sudah kita terima pada saat ini dapat menjadi remah dalam kehidupan kita setiap saat. Shalom.